Ada, Kedengeran? Kak. Oke, sorry, sorry. eh ya, jadi kan berarti transfer massa tadi, perpindahan massa karena adanya perbedaan konsentrasi atau fraksi massa atau fraksi molar secara spasial. Di mana nanti kecepatan laju perpindahannya ditentukan oleh, kalau di transfer kalor ditentukan oleh koefisien konduksi atau koefisien konveksi, sedangkan kalau di eh, transfer massa di yang menentukan adalah koefisien difusivitas massa dari spesimen A ke spesimen B. Dan ini nanti ada tabelnya yang aku tunjukin nanti. Oke, jadi kurang lebih gitu. Nah, kalau kita meninjau perpindahan massa, itu kan kita bisa bayangin kalau misalkan dia itu akan satu atau sebanding sebanding sama suhu dari sistem yang kita tinjau. Karena kalau suhunya dari sistemnya semakin tinggi, artinya kan atom-atom dari spesiesnya yang kita tinjau itu eh, dia bergerak, bergetar makin makin kenceng kan. Sehingga kalau kalau getarannya makin kenceng, maka atomnya kan bergeraknya lebih cepat. Maka semakin tinggi suhunya, semakin besar kecepatan geraknya, maka masanya akan semakin cepat berpindah gitu kan. Kalau masanya semakin cepat berpindah, berarti DAB-nya juga makin besar. Nah, eh, ini itu tadi sedikit kaitan antara koefisien difusivitas massa sama temperatur. Kasusnya itu kalau aku lihat di slide yang udah di-share Pak Naren, kasusnya yang disampaikan di kelas kan cuma dua. Ada yang benda diam, sama nanti ada yang benda bergerak. Dan benda diam ini juga ditinjaunya masih satu dimensi kan. Maka ini bisa kalian bayangkan aja kayak kasus konduksi yang udah kalian pelajari kemarin di transfer kalor. Konduksi satu dimensi aja. Cuman bedanya kalau kemarin dikasih taunya adalah suhu, sekarang dikasih taunya fraksi massa atau fraksi molarnya. Atau nanti jadinya akan rho-nya atau C-nya. Bisa jadi bisa jadi fraksinya atau rho-nya. Dan yang ditanyakan kalau kemarin biasanya adalah kalor, berarti yang ditanyakan sekarang ya antara, kalau kemarin kan ditanyakannya kan kalornya, Q-nya. Berarti kalau sekarang ditanyain mungkin adalah laju masanya atau laju molnya dari spesies yang ditinjau. Persamaannya ya juga sama. Ini kan persamaan konduksi. Koefisien dikali A dikali L dikali perbedaan konsentrasinya. Di mana fraksi massa dari A-nya adalah rho per rho total atau massa A per massa total. Kalau fraksi volume, fraksi molar ya konsentrasi di A dibagi konsentrasi total. Ya kayak kayak ngerjain soal konduksi satu dimensi aja. Nah, sedangkan kalau kita membicarakan transfer massa pada medium bergerak atau istilah yang juga sering digunakan adalah ada bulk motion, ya kita bayangin aja lagi ngerjain soal McFlu. Jadi ini kan sebenarnya istilah istilah resminya adalah adveksi. Jadi perpindahan massa yang emang disertai dengan bulk motion. Ini di buku dia pakainya notasinya adalah N, di mana pada dasarnya ini itu sama kayak J tadi kan. Ini tuh flux laju massa. Karena kan satuannya laju massa per luasan kan, kilogram per second per meter kuadrat. Ini kan berarti kalian bisa anggap aja ini tuh kayak M dot per A.
Jadi kayak kayak debit kan sebenarnya, debit di McFlu. Nah, itu eh kalau biasanya kan tadi aku bilang ya kalau ketika kita meninjau aliran massa atau transfer massa, yang ditinjau itu nggak cuma satu spesies, bisa jadi banyak spesies. Dan di slide-nya Panaren, yang ditinjau yang paling sederhana adalah kasusnya biner. Biner berarti cuma ada dua spesies. Di sini ada spesies A dan spesies B. Sehingga di sini debitnya berarti kan tinggal laju massa, flux laju massa A ditambah flux laju massa B. Kalau nggak biner, berarti ada katakanlah N banyaknya, berarti kan tinggal 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 di jumlah aja, tinggal di sigma rho I kali VI, I-nya sama dengan 1 sampai N. Gitu kan. Tinggal dijumlah aja kalau misalkan eh, sistemnya itu ada banyak spesies. Bisa A, B, C, D, E, F, G gitu. Tinggal dijumlah aja. Nah, ketika bergerak, ini kan transfer massanya itu bisa terjadi secara adveksi yang ada bulk motionnya sama ada difusi yang terjadi karena eh, gerakan acak dari si atom penyusun itu sendiri, di mana ini itu sangat analog dengan analog dengan konveksi konveksi paksa di kalor karena ada bulk motionnya, dan bulk motion ini dari sisi adveksinya itu beda sama yang terjadi ketika konveksi natural. Jadi spesifik dia ini mikirnya yang bisa kalian bayangin adalah ini tuh sangat mirip sama yang terjadi di konveksi paksa. Jadi secara matematis ya apa flux massanya akan ber- bernilai dari jumlahan flux massa akibat difusi. Jadi yang rumus atas tadi, yang rumusnya kayak konduksi, yang inilah, yang ini ditambah dengan yang gara-gara adveksi, yang gara-gara ada bulk motion atau ada alirannya. Gitu. Terus ini ada hal-hal yang bisa dibayangkan kalau kita sedang meninjau sistem biner. Ini kan tadi fraksi massa A ditambah fraksi massa B. Karena fraksi itu kan pasti jumlahnya satu. Dan berarti kalau secara umum juga, kalau umumnya ini kan berarti sigma massa I, ini N, I sama dengan satu gitu kan. Sama dengan satu. Fraksi massanya totalnya akan sama dengan satu, fraksi molarnya totalnya sama dengan satu, dan kalau di sini eh, ini kan flux flux laju massa A dijumlah dengan flux laju massa B itu sama dengan nol. Berarti kan bisa dibayangin kalau misalkan kita punya plat gitu ya. Di sini kita punya eh, katakanlah konsentrasi A satu. Di sini kita punya konsentrasi A 2. Nah, tapi di sini kita juga punya konsentrasi B1 di titik satu maksudnya. Dan di sini kita juga punya konsentrasi B di titik 2, di mana eh,
konsentrasi A-nya di titik satu itu lebih tinggi dari di titik 2, tapi konsentrasi B-nya di titik satu itu lebih kecil dari konsentrasi B-nya di titik 2. Sehingga kalau kalau kita plot gitu mungkin ya konsentrasinya, ini kan berarti katakan ini jaraknya L dari 0 sampai L. Ini konsentrasinya. Ini berarti kan kalau yang A karena konsentrasi di A-nya lebih tinggi di titik satu daripada di titik 2, maka kan dia flux dari aliran massa A-nya akan ke arah sini kan. Ini JA. Jadi karena fluxnya ke sini, dia konsentrasinya kan akan turun gitu. Linear sih sebenarnya harusnya. Nah, sedangkan karena di titik satu konsentrasi B-nya itu lebih kecil daripada konsentrasi B titik 2, maka yang ada di, sorry, flux massanya dari spesies B, dia akan berlawanan arah sama yang ada di flux A. Maka dia ini itu adalah A, yang B dia akan naik. Kalau yang alah salah. Nah, yang B akan gini. Yang B akan naik dia konsentrasinya. Karena kan dia itu harus mematuhi ini dan ini. Dan karena itu konsekuensi dari fluxnya ini jumlahnya adalah nol, maka koefisien perpindahan masanya atau koefisien difusivitasnya akan sama. Baik dari spesimen A ke B, atau B ke A. Gitu. Jadi nggak negatif. Nanti yang negatif adalah fluxnya. Kalau koefisiennya sama. Oke, kita coba masuk contoh soal. Ini contoh soal modelnya mirip dengan yang pernah dikeluarkan di ujian kemarin. Jadi yang ditanya adalah kita diminta untuk memperkirakan nilai koefisien DAB untuk komposisi gas yang diberikan. Berarti ada komposisinya ada amonia sama udara sama hidrogen dan udara. Tapi dimintanya itu pada 350 Kelvin dan 1 atm. Nah, untuk ngerjain soal ini itu kita bisa pakai tabel A8 ini, di mana dia itu ngasih berbagai koefisien difusivitas pada 1 atmosfer. Eh, aku nggak gitu yakin kalau dia itu soalnya nanti lintas tekanan itu caranya gimana. Tapi harusnya kalau satu jenis tekanan, tekanannya sama, jadi hanya bergantung pada suhu, kita bisa pakai tabel 1 atmosfer ini. Jadi kalau 1 atm sama 1 atm kita bisa pakai tabel A8 ini. Nah, di sini kalau kita lihat amonia sama udara misalkan. Berarti kan di sini kita bisa pakai gas A-nya adalah amonia, gas B-nya adalah air. Di tabel dikasihnya pada suhunya 298. Padahal dimintanya adalah 350. Nah, tadi kan ada korelasi. Korelasi bahwa DAB-nya ini koefisien difusivitasnya itu kurang lebih akan sebanding dengan si suhu absolut ya, berarti dalam Kelvin dipangkat 3/2. Dan ternyata ini itu nggak hanya sebanding, dia itu perkiraannya bisa akurat. Jadi kita bisa langsung sama dengan kan tanpa pakai eh, apa koefisien pengali.
Kita tinggal pakai kita tinggal bandingkan dia pada T tertentu dengan T 298 yang dikasih di tabel. Berarti ya udah tinggal masukin ke rumus ini. Jadi koefisien difusivitas pada suhu T itu sama dengan koefisien difusivitas pada suhu yang diketahui di 298 dikali T yang kita tinjau dibagi T yang kita ketahui dipangkat 3/2. Dan harusnya hasilnya kan akan lebih tinggi. Karena ketika suhunya lebih tinggi, maka kan difusinya akan lebih mudah terjadi. Dan kalau variabelnya dijaga konstan semuanya, DAB-nya akan berubah jadi lebih tinggi dari ketika dia suhunya lebih rendah dari 350 Kelvin. Ketika dimasukin, bener nih konstanta pengalinya lebih besar dari satu, maka hasilnya akan lebih besar dari ketika suhunya 298. Kalau yang ditanya hidrogen juga sama, tinggal lihat eh, spesies A-nya dia hidrogen, spesies B-nya air, udara, tinggal masukin rumus ini juga, tinggal dihitung. Dan hasilnya juga sama. Dia karena konstanta pengalinya sama, lebih besar dari satu, maka dia akan koefisiennya lebih besar daripada ketika dia di suhu yang lebih rendah. Terus model soal yang lain tentunya adalah yang kayak konduksi. Nah, di sini ditanyainnya adalah eh, ada plastik membran, membran tipis dari plastik yang digunakan untuk memisahkan gas helium. Kalau diasumsikan steady, konsentrasinya di dalam membran itu segini, konsentrasinya di luar membran segini. Berarti kan yang di dalam lebih lebih besar konsentrasinya daripada yang di luar. Sehingga eh, heliumnya itu pasti ada yang bocor ke keluar membran. Nah, jika diketahui ketebalannya adalah ini dan koefisiennya segini, maka yang ditanya adalah fluxnya ini. Berarti kan bukan bukan laju masanya, yang tapi fluxnya masih masih per A. Oke, kita gambarkan skematiknya kurang lebih kayak gini. Ini yang satu berarti yang di dalam membran, yang di inner membran, konsentrasinya 0,02, sedangkan yang di titik 2 adalah yang di luar membran, konsentrasinya adalah 0,005, dan tebelnya adalah 1 mm, berarti kan 0,001 meter. Masukin aja ke rumus pakai yang eh, laju molar. Ini koefisiennya udah diketahui, tinggal dimasukin 10 pangkat minus 9, L-nya 0,001, konsentrasinya tinggal dimasukin, dapat nih bahwa eh, helium dari dalam membran akan keluar ke sisi luar membran dengan laju segini kilomol per second per meter kuadrat. Karena kan yang ditanya adalah fluxnya. Tapi ini kan dalam laju molar. Kalau yang diinginkan adalah laju massa, maka kita harus tahu si MR dari helium itu berapa. MR itu kan yang kayak misalkan dulu waktu kelas kimia H itu satu, helium itu berapa? Ini kan gas helium. Heliumnya sendiri kan dua. Terus NH3 itu 5, H2O 18, dan sebagainya. Kita harus pakai kali hasil dari laju molar ini. Kalau diinginkan laju massa tinggal dikali MR. MR dari ini helium 2 kalau nggak salah. Iya, iya, gitulah pokoknya. Eh, Tinggal dikali sama MR-nya, ketemu laju massanya.
Nah, ini kan masih dalam bentuk flux. Maka kalau kalau soalnya nanti yang diminta adalah diketahui juga atau misalkan eh, yang ditanya adalah laju masanya, kan berarti kan harus N si fluxnya dikali dengan luas penampangnya kan, biar dapat sesuatu yang dalam kilogram per second. Berarti luas luas penampangnya ini adalah luas penampang yang kalian tinjau. Jadi kalau misalkan diketahui L-nya ketebalannya 0,01, tapi kita punya lebar sama dengan 2 meter ke dalam, ke menjorok dalam ini meter, berarti laju masanya ya tinggal hasil ini dikali eh, gitu. Maka laju massa yang kita perlukan adalah kali 3 meter. Gitu. Biar dapat laju massanya dalam kilogram per sekon. Ya, gitu aja sih. Kalau yang adveksi ya kayak McFlu ya, tinggal tinggal masukin masukin aja rumusnya harusnya. Gitu. Itu aja dari aku. Gimana? Ada yang mau tanya? Materinya cuma segini yang dari perpindahan massa yang disampaikan Pak Naren di kelas kan? Ya, pokoknya ini bayangin aja kayak kasus-kasus perpindahan panas yang udah kalian pernah kerjain lah. Ini sama kayak konduksi. Kalau yang kalau yang soalnya adveksi itu berarti sama kayak konveksi paksa yang H dikali A dikali delta T. Kurang lebih kayak gitu. Oke, gitu aja. Gimana? Ada yang mau tanya? Ya, ya sudah. Kalau gitu, Wilbert, ada yang mau ditambahkan? Cukup sih, Kak. Cukup. Berarti gimana? Ya sudah, ditutup saja. Eh, Boleh. ya oke.